si Indah Mujair ini juga kan dia kan just tip internasional juga. Dia just tip dari Amerika, Eropa, mana-mana juga. Dia paham lah. Sekarang logika ya. Sekarang kita pakai logika dulu. Makanya dijual murah ya. Sekarang kita pakai logika dulu ya. Kita bicara pakai logika dulu. Sekarang gini. Gue matiin TV dulu ya. Berisik, gue gak ngerti juga bahasa Inggris. Sekarang gini dulu. Kita berbicara pakai logika. Jadi, sekarang ini, bajunya itu misalkan kayak aku jual baju itu 2 juta. Berapa kemarin ya? Modalnya ya. 2.700.000 apa 2.800.000? 2.300.000 kalau nggak salah. 2.700.000 ya. 2 juta pokoknya sekitar gitulah ya, nggak nyampe 3 juta. Terus, aku udah balik ke apartemenku. Posisi aku sudah balik ke apartemenku. Dan mall dari apartemenku tuh jauh guys. Aku harus naik MRT, naik kereta, tau nggak? Naik kereta. Aku udah gitu nyampe, aku udah gitu nyampe, dia maksa, udah lu pergi lagi beli. Takutnya keburu Black Friday-nya selesai kali kan. Hanya aku mikir ya udahlah, mumpung aku belum masuk rumah nih, aku masih di stasiun MRT-nya. Baru sampai banget di stasiun MRT pas depan apartemenku gitu. Karena aku pikir ya udahlah, sebelum aku masuk ke apartemen, aku balik lagi lah gitu kan. Baliklah aku tuh, balik lagi pergi ke mall. Pergi ke mall untuk beli lagi baju balmong. Karena kebetulan pada waktu itu Black Friday, jadi tutupnya itu sampai jam 2 malam ya. Jadi itu kalau nggak salah jam 9 malam deh, 9 malam kalau nggak salah. Pergi lagi dong, aku ke mall dong. Nah, kalian bisa bayangin nggak? Udah perjalanan jauh, aku naik MRT. Kita turun dari MRT itu kan nggak langsung pintu Balmong kan? Nggak langsung pintu Balmong. Kita jalan lagi jauh, guys. Jalan lagi jauh gitu loh. Jadi dari stasiun MRT itu aku harus jalan lagi jauh masuk ke dalam mall. Dari dalam mall itu kita harus nyari Balmongnya lagi. Gitu kan? Jadi nggak langsung kayak buka pintu kereta itu langsung pintu Balmong. Enggak gitu kan? Udah tuh. Ya udah, aku pikir ya udahlah, aku berangkat malam itu juga kan. Pergilah. Dapat tuh baju balmong, dia pesan 5, aku dapat 3. Kenapa dapat 3? Karena duitnya kan ada sama aku kan 7 juta. Itu tidak cukup karena baju balmongnya 2.700.000 ya kalau nggak salah. Pokoknya hampir 3 juta lah. Jadi kalau uang 7 juta itu sebenarnya ya cukup dapat 2 baju kan. Nah, aku jual sama dia, aku genapin. Aku genapin dong ya, untuk ongkos, untuk capek gitu kan. Aku genapin ya Allah, genapin bukan banyak. Kecuali aku ngegenapin kayak 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. It's okay, kamu marah gak apa-apa, itu namanya ngebisnisin. Aku jual baju itu ke Diano 4 juta ya. Diano bayar harga just tip karena Diano mengerti dan paham ya. Karena Diano mengerti dan paham tentang namanya capek dan just tip ya, dia paham banget. Jadi aku jual sama Diano itu 4 juta, tidak ditawar harga just tip. Aku bilang ini harga just tipnya 4 juta. Aku bilang kayak gitu, nggak apa-apa mah, aku bayar harga just tip ya. Aku bayar harga just tip, padahal aku suruh dia bayar harga asal aja, cuma dia bilang nggak mau, bayar harga just tip aja. Karena dia menghargai aku capek. Dia tahu capeknya kayak gimana, ya. Udah dong. Udah, Diano pesen 3 baju. 3 baju ya. 3 baju, 1 baju 4 juta. Dia bayar 3 baju. No kecot, no komen. Nggak banyak cincong, nggak banyak komen, nggak banyak omong. Ya, udah tuh, that's it. Nah, si dia Ayu ini, bajunya aku tarifin 3 juta, aku genapin dari harga 2.700.000 tuh aku genapin ya. Berarti aku untung kayak 300 ribuan lah gitu. Wajar dong, aku bawa pulang ke Indonesia itu kan aku masih bayar teks. Ya dong, aku bayar teks aja kemarin 9.800.000. Ya, kalian pikir aja pakai logika, aku bayar teks aja 9.800.000, hampir 10 juta pokoknya aku bayar teks, ya. Udah. Tiba-tiba terus dia bilang, aku bilang bajumu cuma dapat aku beliin 3. Jadi aku bilang kamu masih ada kurang ya, kurang 2 juta lagi. Terus dia nanya, loh kok kurang? Dia bilang kayak gitu kan, kok kurang? Iya, lu kan pesen baju 5. Aku bilang itu harga bajunya itu 2.700.000. Aku bilang kayak gitu kan, duitmu kurang. Aku bilang kayak gitu kan, jadi aku beliin 3. Aku bilang kayak gitu kan, aku beliin 3.
Udah tuh. Terus nah aku bilang, ya apa namanya? Kalau mau satu lagi, kan gue pernah janji sama lo, nanti gue beliin ya baju balmong pas lagi ada promo. Kalau ada promo gue beliin lu baju balmong satu. Nah, kebetulan gue kan banyak tuh beli tuh stok kan. Gue banyak stok beli tuh gitu kan. Untuk gue pribadi sama untuk oleh-oleh gue ngasih untuk kado ulang tahun ke Naya juga semuanya kan. Udah tuh. Gue pikir ya udahlah gue kasih lu satu gitu kan. Terus dia ngoceh dong, hah? Masa mahal banget gini? Katanya lu ngerti brand. Katanya lu orang kaya. Kata lu banyak duit. Ya, masa baju balmong ya? Balmong lo, baju balmong lo, bukan baju Bangkok lo, bukan baju Thailand lo. Ya, bukan baju KW-KW lo ya. Belinya di counter balmong asli lo. Ya, dapat diskon itu harga aslinya itu baju 8 juta. Ya, harga asli baju itu 8 juta kalau tidak diskon ya. 8 juta kalau tidak diskon ya. Itu karena lagi Black Friday, itu kan diskon besar-besaran. Jadi dapat diskon itu pokoknya 50%, 50% ya berarti ya diskonnya ya. Ya udah dong, ya. Ya udah lu 3 juta ya udah lu mikir ya udahlah 200 atau 300 ribu uang capeknya Gaby dong. Uang capeknya Gaby mundar-mandir pergi ke mall dari apartemennya dia gitu kan. Dia pakai ongkos juga loh. Ya, naik MRT itu pakai ongkos loh. Pakai capek loh ya. 8 juta kaos dong. Iya, kalau harga normal. Itu kan kemarin Black Friday gitu kan. Lagi ada diskon semua seluruh dunia tuh. Ya, ada Black Friday. Udah dong. Terus dia nggak berhenti-henti. Terus aku bilang kayak gini, ya udah lu maunya apa sekarang? Aku bilang kayak gitu kan. Mana fotoin gua struknya. Aku lagi dating sama cowok. Aku lagi di luar dating sama cowok sampai kayak ke-trigger gitu loh, kayak kesel, kayak gimana sih kita lagi dating, gue lagi dinner gitu kan. Sampai gue bilang sama cowok itu, gue bilang I wanna going back home. Gue bilang kayak itu kan, kenapa? Dia bilang kayak itu kan, kamu kayak bad mood. Dia bilang iya. Aku bilang kayak gitu kan, I have something problem with my friend. Gue bilang kayak gitu kan, aku harus balik. Gue bilang aku harus balik ke apartemen untuk motoin struk pembelian. Balik dong aku balik. Itu juga selesai dinner jam 8 malam kalau nggak salah. Aku langsung balik jam 8 apa jam berapa gitu, aku lupa. Aku langsung balik tuh ya, balik ke apartemen, langsung aku fotoin struk ya. Aku fotoin struk pembelian, sudah aku fotoin tuh. Terus aku fotoin lagi chat ya. Aku kan berhubungan sama nih, handphonenya aku pakai live nih. Jadi di handphone ini aku punya kontak orang Balmong yang di Dubai gitu kan. Aku kontak sama dia. Setiap baju yang aku buka just tip itu aku posting kan. Aku tanya dia, ini berapa. Selalu aku tanya, ini berapa, harganya segini, diskonnya berapa, segini. Selalu aku tanya. Jadi aku kontakkan sama staffnya. Aku kirimin chatku semuanya. Aku kirimin chatnya. Udah dong, udah ada bukti chat, udah ada bukti struk. Udah. Masih ngoceh dia nggak mau tahu. Terus ini semua ibu Dubai, semua. Dia bilang semua ya. Semua ibu-ibu Dubai nge-DM gue, nanyain gue dapat baju balmong itu harga berapa. Masuk akal nggak kalian? Logikanya nyampe nggak ya? Apa namanya, tiba-tiba seluruh ibu Dubai nge-DM dia, hanya nanyain dia dapat harga baju berapa dari aku gitu kan. Sementara aku tuh kenal sama ibu-ibu Dubai itu, mereka tuh ya ampun, itu mah receh, ngapain mereka urusin gitu loh. Itu mah receh ya. Dia bilang, terus dia fitnah tuh. Si ini ngechat aku, DM aku disebutin orangnya siapa aja, aku udah tahu gitu kan. Oke, ya udah, aku pikir udahlah. Gitu kan. Terus aku tanya, ya udah, terus mau lu gimana sekarang? Aku bilang kayak gitu kan, mau lu gimana? Lu mau gue balikin duit lu? Oke. Gue bilang kayak gitu kan. Lu mau gue balikin duit lu? Oke. Gue balikin duit lu 7 juta. Aku bilang kayak gitu kan. Baju ini ya, lu bayangin aja. Baju ini 3 baju lu tidak perlu bayar. Duit lu gue balikin 7 juta, baju ini 3 gue kasih ke lo. Saking gue udah males gitu loh, udah males debat sama dia gitu kan. 3 baju ini gue kasih ke lo, gue bilang kayak gitu kan. Lu nggak usah bayar, duit lu 7 juta gue balikin, gue bilang kayak gitu kan. Jadi pure, lu dapat uang, lu dapat baju itu. Kurang baik apa gue? Ya, lu bayangin aja, 3 baju itu mau gue kasihin ke dia, yang total hampir 10 juta. Udah dong. Terus masih tuh ngoceh. Dia nggak mau, pokoknya gini. Enggak, Gaby, gue bukan gini. Terus gue tanya gini, terus mau lu sekarang apa? Aku bilang kayak gitu kan. Lu gue balikin duit lu nggak mau. Gue kasih baju itu lagi nggak mau.
Lu maunya apa? Aku bilang kayak gitu kan. Lu mau, dia tetap ngungkit yang aku stay di rumahnya dia selama 6 hari kalau nggak salah, 6 hari apa 7 hari aku lupa. Itu terus diungkit-ungkit. Aku nggak pernah ngungkit tuh. Aku masih tidak ngungkit apapun, setitik pun aku tidak pernah ngungkit apa yang pernah aku kasih ke dia. Masih tuh dibahas. Enak dong lu, ya. Enak kan lu kalau misalkan kayak dibahas, diungkit terus kayak gitu. Ya udah gini aja, aku bilang kayak gitu kan. Ini duit 7 juta gue balikin ke lo. Baju Balmong 3 piece ini gue kasih ke lo tanpa perlu lo bayar. Aku bilang itu kan, gue balikin ke lo. Terus gue bilang kayak gitu kan, lu nggak perlu kita anggap udah selesai semuanya. Kita anggap masih tuh diungkit. Lu nggak ingat kebaikan gue, Gaby. Lu harusnya ingat. Oh, langsung dong gue tok. Oh, nggak bisa nih. Kalau gue diam kayaknya diinjak-injak. Gue slow. Gue nggak pakai emosi, gue santai. Walaupun gue kesel gitu ya, gue santai jawab dia. Gue nggak pakai emosi, gue nggak pakai pokoknya gue selalu nanya dia, mau lu sekarang apa? Gue selalu nanya, sekarang mau lu apa? Selalu gue tanya kayak gitu. Sampai benar-benar gue udah sampai di titik darah penghabisan dan api udah di atas kepala gue. Gue bilang kayak gini, anjing, gue bilang kayak gitu kan. Balmong, baju kematian, iya kan? Gue bilang, anjing, gue bilang kayak gitu kan. Sekarang mau lu apa, bangsat? Gue bilang, lu dari tadi ngungkit, langsung dia down tuh. Pas aku udah ngomong kasar kayak gitu kan. Dari tadi lu ngungkit kebaikan lu. Sekarang gue tanya anjing, gue bilang kayak gitu kan. Gue tanya anjing sama lo, gue bilang kayak gitu kan. Lu ulang tahun, gue kasih tas Louis Vuitton, ya, 48 juta. Ada nggak temen lu ulang tahun ngasih tas puluhan juta? Gue kasih kayak dia kan. Ya, lu ada nggak? Aku bilang, lu ulang tahun, ya, temen lu ngasih tas lu puluhan juta. Cuma gue mungkin tidak akan pernah ada temennya ngasih dia hadiah ulang tahun harganya puluhan juta. Ya, gue kasih dia tas LV ulang tahunnya dia. Ya, 47 juta apa 48 juta gue lupa. Gue kasih dia hadiah itu untuk ulang tahun dia. Ya. Lo yang goblok, lo yang gembel. Ya. Terus udah dong. Gue baju baru 1 kali pakai, nih baju ini ya, baju Balmong juga, gue kasih sama dia. Gue beli 12 juta, masih ada tuh videonya di handphone ini yang gue pakai live nih, ya. Ini baju Balmong, gue cuma pakai 1 kali. Terus dia suka, dia ngeliat bagus, bilang, oh iya ini kemarin dibeliin sama cowok pas di Singapura, gue bilang kayak gitu kan. Lu mau dong kalau dikasih, ya udah, gue kasih dong, nih. Ini baju Balmong, gue beli ini 12 juta ya. Nih, ini baju Balmong gue beli 12 juta yang dipakai sama Jennifer Lopez. Ya, tuh. Ya, gue beli baju 12 juta ini, gue kasih ke dia. Gue kasih ke dia tanpa gue minta imbalan. Udah dong, kalau dia mau bahas-bahas gue tinggal di rumahnya dia selama 6 hari apa 7 hari itu. Kalau gue mau bahas, kalau gue mau hitung-hitung, harga tas gue yang beliin ke lu, gue kasih ke lu ulang tahun, itu harganya 47 juta. Ditambah baju Balmong gue beli yang 12 juta itu lu hitung aja ya. Itu hampir 60 juta. 60 juta itu duit. Kalau misalkan gue buka hotel, gue bisa tinggal sebulan ya. 60 juta gue bisa sewa hotel sebulan di Amerika. Atau gue bisa sewa apartemen sebulan di Amerika. Ya dong. Dia bahas kebaikan. Udah dong, gue bilang kayak gitu, udahlah. Gue nggak mau ribut sama lo, gue transfer sekarang duit lo, gue transfer duit sama dia, duitnya dia 7 juta itu, gue bilang kayak gitu kan. Gue nggak mau lagi kenal lo, gue nggak mau lagi berurusan sama lo, gue bilang kayak gitu kan. Anggap aja kita tidak pernah kenal. Udah dong, ku blok. Udah, ya, aku blok tuh, aku pikir udah dong, setelah aku blok udah kita selesai, kan. Kesel kan jadinya, iya kan, tadinya aku santai terus sampai aku anjing babiin dia. Udah dong, aku pikir ya udahlah. Selesai aku transfer uang itu, selesai aku blok akses semuanya, Instagramnya dia, WhatsAppnya dia, semua aku blok. Aku pikir ya udah selesai sampai di situ. 60 juta sewa enggak di Amerika nggak bisa 3 bulan. Amerika Dubai itu sewa apartemen 60 jutaan sebulan. Nggak bisa 3 bulan. Kalau di Indonesia mungkin bisa dapat 2 bulan di atau 3 bulan di Kalibata atau 2 bulan di Mediterania. Udah dong. Setelah aku blok, aku pikir sudah selesai tuh. Aku pikir sudah selesai guys ya.
Ternyata ya, dia nyeritain aku kesana sini. Mending ceritanya itu bener. Semua diputar balikin faktanya. Dibumbuin ceritanya, dibuat-buat skenarionya, membuat orang lain itu seolah-olah percaya dan nganggap aku ini penipu. Aku ini tidak tahu terima kasih. Aku ini orang jahat. Aku ini bangsat gitu kan. Tapi aku masih kayak berusaha, oke. Aku masih berpikir oke, gitu kan. Aku nggak mau panjang, aku cukup silent. Makanya kayak kalian udah tahu kan, dari pas selesai dari Amerika, aku pas di Dubai, aku udah berantem sama dia. Aku pernah nggak keluar-keluar? Nggak kan? Aku tidak pernah keluar-keluar di sosial media. Orang nanya, kakak kok udah nggak follow-followan lagi sama Kak Dia Ayu ya? Aku tidak jawab sama sekali. Karena apa? Karena aku masih menjaga privasinya dia. Aku juga punya privacy yang tidak mau lagi dicampur adukan sama yang namanya Dia Ayu ODGJ, mantan napi, dajal, brongos, jamet. Ya, aku berpikir seperti itu. Udah dong. Ya udah, pas udah kayak gitu, aku pikir udah selesai tuh. Ternyata guys, dia bahas selama di dia ceritain aku katanya, Gaby itu selama di Las Vegas nggak pernah keluar duit. Makan semuanya gue sama Andre yang bayar. Henjeng! Ya, lu bilang lu sama Andre yang bayar makan apa semuanya, lu bilang gue nggak keluar duit, bangsat. Hah? Terus yang makanan masuk dalam perutmu, yang dibayar pakai uangku, itu apa namanya? Ya, itu apa namanya? Dibilangnya gue gak keluar duit sama sekali. Ya, padahal kita keluar duit, kita gantian. Kita 3 malam di Vegas. Malam pertama itu Andre yang bayar, malam kedua itu dia yang bayar. Hari kedua maksud gue, hari kedua Andre yang bayar, hari ketiga ya itu aku yang bayar. Kita gantian bayar. Kita gantian selama 3 hari di sana tuh, kita gantian bayar makanan. Ya. Jadi jangan bicara yang paling memang yang paling mahal Andrea yang bayar, karena Andrea memang pengen makan di restoran fancy itu. Gitu kan. Aku tuh lupa namanya, tapas apa-apa gitu, restoran fancy lah. Dia bilang, "Ya udah kita makan sini aja, gue lagi pengen makan di situ." Nggak apa-apa, gue yang traktir, gue yang bayar. Udah dong. Nah, kalau gue bayar waktu itu makan di sop buntutnya Hawaii. Sop buntut Hawaii di California Casino. Di situ ada, pokoknya terkenal banget sop buntutnya. Nah, si dia bayar itu pas makan di mana? Vietnam. Pas kita udah mau balik hari terakhir. Itu. Nah, sisanya itu kita dapat dari sponsor. Siapa sponsornya? Ya Baba. Ya, kita lunch pertama kita nyampe itu dibayarin sama Baba. Aku jujur ya, dibayarin sama Baba. Tapi aku tidak ada kontak-kontakan sama Baba, apalagi sampai aku dibilang ngewong sama dia. Aku tidak pernah ketemu, aku tidak tahu bentukannya, aku tidak pernah berbicara pada saat itu. Berbicara hanya melalui dia telepon, ya udah, aku ngobrol dari handphonenya dia, bukan dari handphoneku. Udah dong. Jadi pas waktu itu yang bayarin emang Baba. Terus kita dibikin reservasi untuk makan siang di hotelnya, pokoknya hotel paling terkenal di sana lah. Pokoknya di Dubai ada juga hotel itu. Yang di Dubai sekarang lagi dibangun untuk bikin kasino pertama di Dubai. Itulah hotel itu. Memang di situ kita makan tuh fancy place, kita makan untuk lunch itu dibayarin sama Baba. Ya, sama Baba. Jadi kalau misalkan kayak lu bilang gue nggak keluar uang sepeser pun, terus yang masuk dalam perut lu itu yang pakai uang gue itu apa? Tai. Ya, tai itu yang masuk. Ya, yang bayarin siapa? Setan, apa iblis, apa hantu, apa dajal, apa tuyul, apa kuntilanak, apa genderuwo, apa wewe gombel, tentang gue wewe gombel gitu kan. Itu tuh udah, that's it. Kalau dia yang mengungkit masalah itu ya, masalah di Vegas, masalah makan. Terus dia bilang, iya, gue yang mesenin hotel. Hey anjing, ya, hey anjing, pesan hotel ya di LA itu memang pakai kartu kredit lo, tapi bukan pakai duit lo. Ingat, pakai kartu kredit lo tapi bukan pakai duit lo. Kalian paham kan? Jadi hanya numpang kartu kreditnya dia. Karena pada waktu itu kartu kreditku decline terus. Aku nggak ngerti kenapa, ternyata ada yang diblok. Ya, kartu kreditku diblok. Jadi decline terus setiap aku mau bayar pakai kartu kreditku. Jadi aku pikir ya udah, akhirnya pakai kartu kreditnya dia. Aku transfer uang juga ke dia. Aku pegang uang cash waktu itu, aku bawa berapa ribu dolar ya.
Aku bilang sama dia ya, ya udah, gue transfer ke lo dong, gue kasih uang cash ke lo dong, nanti lo transfer ke rekening gue. Aku bilang kayak gitu kan. Aku ada duit, kalau aku nggak ada duit nggak mungkin aku ke Amerika. Logikanya, emang kalian pikir ke Amerika itu kayak kita pergi ke Jonggol, kayak kita pergi ke Depok, ya, kayak kita pergi ke Jogja. Ke Jogja aja lu mesti ada duit, ya. Dari Jakarta lu mau ke Bali aja lu mesti ada duit. Masa gue dari Indonesia ke Amerika gue nggak bawa duit? Masa dari dari Indonesia ke Amerika gue nggak prepare apapun? Pikirlah kalian pakai akal. Nggak mungkin gue kucuk-kucuk modal nekat terus gue pergi ke Amerika hanya dengan bawa uang $100 gitu kan. Sampai di sana terus gue mau jadi gembel. Gue sewa tenda, tinggal di tenda. Ya. Gue bayar hotel di San Francisco itu, gue bayar hotel pakai uang gue. Masih ada buktinya semua, beli tiket pakai uang gue. Dia pokoknya ngefitnah gue. Semua tuh kayak seolah-olah dia yang paling baik. Dia tuh malaikat, dia yang keluar duit semuanya. Dan gue gak keluar uang sepeser pun selama di Amerika. Dan ini jadi pelajaran buat gue. Kalau mau kemana-mana, buat gue dan buat kalian ya. Ini jadi pelajaran buat gue dan buat kalian. Kalau misalkan kalian mau pergi kemanapun, ya, ke negara manapun atau ke kota manapun, jangan pernah numpang tinggal sama orang. Ya, keluarga aja bisa ngomongin kita, apalagi orang lain, apalagi itu dajal ya. Ya, kita numpang sama dajal gitu kan. Makanya diomongin. Thalia diungkit-ungkit semuanya. Wow, Thalia tinggal sama dia diungkit-ungkit. Padahal ya, dia itu semua orang diajak tinggal sama dia. Si Mel, temanku yang di Bangkok itu ya, Mel yang just di Bangkok itu. Lu harus bisa dong ke Amerika, nanti tinggal di rumah gue, tenang aja, ada kamar 1 di rumah gue. Lu bisa tinggal di sini, beb. Semua orang yang dia tidak kenal sampai dia kenal pun ya, disuruh tinggal di rumah dia kalau ke Amerika. Ya, Kak Nora, semuanya. Ya, di-invite tinggal di Amerika tuh, tinggal di rumahnya dia. Dia mau banggain, dia mau pamerin tuh rumah dia yang ada kolam lele. Ya, rumah dia yang ada kolam lele, dia mau pamerin. Tuh, Miss Indo ketawa. Miss Indo nih salah satu orang yang diomongin juga sama Kak Vivi, sama Fitri Bajumi di Amerika. That's it. Udah kan? Udah, itu tuh bahas yang dia ngungkit-ngungkit, bahas gue gak keluar uang sama sekali sepeser pun. Bahas, tanya nih Miss Indo nih. Ya, gue pergi sama Kak Hana, sama Miss Indo. Ya, gue mau bayar, ya. Gue mau bayar makan. Memang pada saat itu kata Kak Hana, no, I'm treat you today. Dan I'm treat Miss Indo today. Ya, Miss Indo tuh Ari namanya. Dan Ari, I'm treat you and then I'm treat Gaby. Karena Gaby sekarang aku lagi treat dia. Karena waktu aku di Bali, Gaby nge-treat aku gitu kan. Karena Gaby nge-treat aku untuk bayarin aku apartemen, bayarin aku sewa motor, semuanya Gaby nge-treat aku. Jadi dia pas aku ke Amerika, dia nge-treat aku. Terus dia nge-treat Ari karena Ari pada saat itu tuh ulang tahun. Ya, dia nge-treat Ari. Jadi Kak Hana bayarin kita lunch tuh, ya. Pas mau pergi nonton pun, aku mau bayar pun, kata Kak Hana, jangan katanya, gue yang bayarin, kata Kak Hana, gue yang bayarin katanya, tiket lu pergi kita mau nonton basket, ya. Ingat masih ada tuh, ada Miss Indo, ada Kak Hana, ada Kak Riko di situ, nggak, gue yang bayarin, bilang kayak gitu kan. Udah tuh. Jadi kalau misalkan emang dia bilang gue nggak pernah keluar uang sepeser pun, ya, lu gila kali ya, aduh. Makanya dia fitnahnya itu semuanya fitnah. Terus dibilangnya lagi ke Ella nih, dia bahas yang ibu-ibu Dubai. Dia cerita sama grup majelis taklim ya, majelis taklimnya yang bertiga. Makanya gue di sini gue tidak membela Bianca, gue tidak membela Anna, gue tidak membela Jessica, ya. Apalagi si Dajjal, dia Ayu, Brongos, Jamet, mantan Nafi yang tinggal di Amerika itu, ya. Gue tidak membela siapapun di situ, sama aja, ya. Gue sebut namanya, mau Jessica-nya, mau mau Ananya, mau Bianca-nya, mau si dia Ayunya, sama aja. Gue tidak membela siapapun, sama aja. Sekarang dalam grup itu mereka ada bertiga, ya. Mereka bertiga, ingat ya, dalam grup itu bukan si Brongos sendiri, tapi ada bertiga. Tidak akan ada obrolan kalau tidak ada pancingan, ya nggak? Tidak akan ada conversation kalau tidak ada yang memulai. Benar nggak? Ya kan? Jadi gue tidak membela, gue tidak membenarkan, gue tidak akan percaya dengan hanya satu orang. Karena dalam grup itu mereka ada bertiga, ya. Ada conversation, ada obrolan, ada pancingan, ada banyak kata-kata. Jadi sama aja, ya.
Mau Bianca, mau Ana, mau dia, sama mereka bertiga ngomongin orang di dalam grup itu. Termasuk gue yang diomongin. Ya, termasuk gue. Ya. Cuma gue berusaha untuk ya udahlah. Selagi lu tidak memfitnah gue, ya, kayak sama Ana, sama Bianca, selagi lu tidak memfitnah gue, I think it's okay. Done, gitu kan? Tapi kalau misalkan kayak lu cerita di situ ya, membuat fitnah kayak si Dia Ayu itu, ya gue pasti ngehajar lu, gue babat lu, gue sikat lu. Ya, cuma di situ lu kayak ngomongin gue, ngesyukurin gue, bilangin gue mampus, bilangin ngomongin gue gini, I think it's okay. Ya, I think it's okay. Orang kecewa sama kita itu wajar. Mungkin ada suatu hal yang mungkin gue lakukan yang mungkin mereka tidak suka, dan mereka bersuara di situ. I think it's okay. Gua pun juga seperti itu, ya. Gua nggak bisa membenarkan diri gue paling benar, diri gue orang baik, gue nggak punya salah, ya. Gue nggak pernah jahat, nggak pernah gitu loh. Tapi setidaknya gue tidak pernah memfitnah orang, gue tidak pernah mengusik orang terlebih dahulu, ya. Itu poinnya. Udah dong. Nah, sekarang kita bahas ibu-ibu Dubai. Si Dia membuat cerita, katanya gue ini bermasalah dengan ibu-ibu Dubai. Gue punya drama, padahal gue sama ibu-ibu Dubai di sana semuanya baik. Gue di-invite datang ke rumah mereka masak, gue harus datang. Kalau nggak di-invite, gue nggak pernah kesek-kesek ngechat, "Kak, ayo dong, ketemu dong, Kak, aku free nih." Nggak pernah guys, ya. Aku datang kalau aku di-invite. Kalau aku nggak di-invite, ya aku di apartemenku, aku di rumahku, gitu kan. Kalau nggak aku pergi ke restoran Indonesia, nongkrong di situ sama temanku, gitu kan. Jadi tidak pernah gitu loh. Dibuatlah cerita itu seolah-olah aku nih punya masalah dengan ibu-ibu Dubai. Aku bermasalah, ya. Padahal aku tidak pernah punya masalah sama sekali sama ibu-ibu Dubai. Ibu-ibu Dubai kumpul sama aku, kita tidak pernah ngomongin orang. Pertama, apalagi aku untuk bicarain orang lain. Gimana ceritanya aku membuat sebuah conversation atau sebuah obrolan, sementara orang lain tidak menceritakan orang lain, tiba-tiba aku, Beb, lu mau tahu nggak si ini? Kan nggak mungkin, itu namanya gue sakit jiwa kan? Ya kan, namanya gue terjun bebas itu ke dalam kehidupan orang gitu loh. Sementara gue nggak pernah. Nah, muncul Kak Ella nih. Terus gue dibilang katanya Kak Ella ketemu gue ngebahas